Selamat datang kembali pada channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan belajar konsep dasar dalam bermain secara posisional, seperti gaya permainan dari legenda catur asal Rusia, Anatoly Karpov, yang sudah lama terkenal sebagai salah satu pemain bergaya posisional terbaik di dunia. Banyak yang bilang bahwa catur itu 99% taktik. Taktik adalah bagian terpenting dalam permainan catur. Seringkali menang atau kalah dalam permainan ditentukan dari apakah kita berhasil menemukan dan memainkan suatu taktik yang mematikan atau malah melewatkan kesempatan untuk memainkan taktik tersebut. Namun, posisi di mana ada taktik yang tersedia di situ tidak begitu saja dengan mudah tercipta di atas papan. Seorang pemain butuh untuk membangun posisi yang kuat bagi buah-buah caturnya dengan menempatkannya pada petak-petak yang bagus, supaya buah-buah caturnya dapat bekerja sama satu sama lain. Dalam permainan, keunggulan posisional meliputi posisi raja yang aman, penguasaan terhadap petak pusat, ruang gerak yang luas bagi tiap-tiap buah caturnya, tidak adanya perwira yang berada pada petak yang jelek, dan terciptanya struktur pion yang kuat. Sekarang coba kita lihat beberapa contohnya dan pelajari bagaimana cara mengembangkan permainan dengan gaya posisional. Pada posisi yang cenderung tertutup ini, tidak terlihat adanya taktik atau serangan secara langsung yang dapat dimainkan. Sekarang giliran hitam melangkah dan tidak mudah untuk menemukan langkah apa yang harus dimainkan hitam di sini. Ketika kita berada pada keadaan di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, langkah apa yang harus kita mainkan, maka ide yang bagus secara posisional dapat memperbaiki posisi kita adalah mencari buah yang paling pasif dan memindahkannya ke petak yang lebih aktif untuk memperbaiki posisinya. Pada posisi ini, buah hitam yang mana yang peranannya terlihat paling sedikit dalam permainan? Dua kuda hitam saling melindungi satu sama lain dan membantu mengontrol petak pusat. Dan gajah di D6 dalam posisi strategis di area sentral dengan mengontrol banyak petak gelap yang merupakan petak-petak kunci. Bagaimana dengan gajah hitam satunya lagi yang berada di petak E8? Apa yang sedang dilakukannya? Gajah tersebut menghalangi kedua benteng hitam untuk saling terhubung satu sama lain, dan gajah ini tidak melakukan aktivitas apapun di situ. Bagaimana cara hitam untuk memperbaiki posisinya dan membuatnya menjadi lebih berperan? Yaitu melangkahkan gajah ke H5. Ini adalah suatu ide dalam permainan posisional yang bagus sekali. Gajah tersebut yang tadinya tidak melakukan apa-apa di E8, sekarang melakukan pin pada kuda F3 putih terhadap menteri putih, dan juga membuat kedua benteng hitam saling terhubung satu sama lain. Sekarang setelah gajah sudah tidak ada di E8, giliran benteng hitam yang harus mencari petak yang bisa membuatnya mengontrol lajur setengah terbuka, yaitu di lajur E nantinya. Setelah menteri D3 dengan tujuan mensentralisasikan menteri putih untuk memperbaiki posisinya dan melepas pin dari gajah H5 hitam pada kuda F3 putih. Perhatikan di sini menteri putih juga sedang menyerang pion F5 hitam. Dapatkah kalian menemukan cara bagi hitam untuk dapat mengembangkan sebuah perwiranya dan memblok ancaman menteri putih terhadap pion F5? Tentu saja dengan kuda E4. Hitam mencoba masuk ke daerah teritorial putih dengan langsung menempatkan kudanya di tengah papan, dan juga memblok menteri putih terhadap ancamannya pada pion F5. Lihatlah sekarang petak F6 menjadi tersedia untuk ditempati perwira hitam lainnya, dan hitam sangat menikmati keunggulan posisional dari ruang geraknya yang lebih leluasa. Hanya dalam 1 hingga 2 langkah, hitam telah membangun posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kita lihat contoh posisi lainnya. Di posisi ini, posisi hitam terlihat tidak terlalu bagus. Putih mempunyai susunan rantai pion yang sangat solid dari B2 hingga E5.
Keleluasaan ruang gerak putih menjadikan perwira-perwira hitam menjadi pasif dan sangat sulit bagi hitam untuk dapat menemukan rencana dalam mengaktifkan buah-buahnya. Perhatikan semua perwira minor putih, yaitu kuda dan gajahnya, mengarah pada sayap raja hitam. Gajah putih di D3 adalah perwira yang sangat-sangat bagus sekali dengan menguasai diagonal terbuka B1 sampai H7, memberi tekanan yang berbahaya pada sayap raja hitam. Bandingkan dengan gajah petak terang hitam yang mempunyai ruang gerak yang lebih sedikit karena diblok oleh pionnya sendiri di D5. Karena gajah petak terang hitam sudah jelas posisinya lebih buruk daripada gajah petak terang putih, maka hitam memainkan gajah A6 untuk menukarkan perwira putih yang sangat aktif dengan perwira hitam yang masih pasif. Putih tidak bisa menghindari pertukaran gajah tersebut, karena jika putih menggeser gajah misalkan ke C2, maka putih akan kehilangan bentengnya dan kalah kualitas perwira. Ketika kita mempunyai ruang gerak yang lebih sempit dan buah-buah kita tidak sebagus buah-buah lawan, menukarkan buah kita yang jelek dengan buah lawan yang bagus adalah suatu langkah yang bisa memperbaiki posisi kita. Setelah gajah makan A6 dan kuda makan A6, kuda hitam di A6 berada pada petak yang kurang strategis bagi sebuah kuda karena berada di pinggir. Tetapi hitam telah menyingkirkan banyak tekanan pada sayap rajanya setelah hilangnya gajah petak terang putih yang tadi mengarah ke petak H7. Sekarang hitam sudah tidak perlu khawatir lagi dengan tekanan pada sayap rajanya. Hitam waktunya memperbaiki posisi kudanya di A6. Misalnya saja putih menyerang kuda hitam di A6 dengan menteri ke E2. Kira-kira ke petak mana kuda ini harus dipindahkan? Kuda A6 ini bisa saja dipindahkan ke C7. Tetapi petak C7 ini terlihat kurang aktif bagi kuda. Kuda ini akan lebih baik jika ditempatkan di C6, di mana dia bisa menambah tekanan pada petak pusat. Tetapi bagaimana caranya kuda A6 ini bisa mencapai petak C6? Yaitu melalui petak B8 terlebih dahulu. Meskipun menarik mundur kuda ke B8 terlihat langkah yang agak aneh, tetapi ini merupakan suatu rencana yang bagus. Karena jika nantinya kuda ini sudah berada di C6 akan menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Tidak perlu khawatir untuk memainkan langkah yang terlihat jelek, selama langkah itu mendukung rencana dalam bermain posisional dan menjadikan posisi lebih baik. Lihat contoh yang lainnya lagi. Pada posisi ini, putih sangat menikmati posisi yang sangat nyaman sekali. Perhatikanlah pion tumpuk hitam di lajur C. Dan gajah petak terang putih mengarah pada pion lemah hitam di C6. Putih kedepannya akan berencana merebut petak pusat dan melanjutkan pengembangan perwira-perwiranya untuk menciptakan posisi yang lebih unggul. Salah satu ide terbaik putih adalah memainkan pion D3 untuk membuka jalan diagonal bagi gajah petak gelapnya dan bersiap melanjutkan rencana memajukan pion C3 dan D4 untuk mengambil alih area pusat. Mungkin kalian heran kenapa putih membuang-buang waktu dengan memainkan D3 terlebih dahulu jika tujuannya adalah pion ke D4. Mengapa putih tidak menghemat langkah dengan langsung memainkan C3 dan selanjutnya D4? Setelah C3, putih mengancam pion maju ke D4, menyerang gajah C5 hitam dan menguasai petak pusat. Ingat, tiap kali kita memajukan pion, kita dapat mengontrol petak-petak baru yang sebelumnya belum kita kuasai, tetapi kita juga akan kehilangan kontrol terhadap petak-petak yang lainnya. Karena pion tidak dapat bergerak mundur, sebelum melangkahkan pion, pastikan tidak ada masalah dengan area yang ditinggalkan pion tersebut. Pada contoh ini, perhatikan pion C2 tadi yang menjaga petak D3 dan B3. Dan setelah pion maju ke C3, tercipta adanya lubang pada D3. Dapatkah kalian menemukan cara bagi hitam
untuk mengambil keuntungan dari lubang yang tercipta di petak D3 ini dan mencegah rencana putih memajukan pion ke D4, hitam dapat memainkan langkah penuh kekuatan dengan menteri ke D3, memanfaatkan kelemahan yang baru saja diciptakan putih di petak D3, menghalangi pion putih maju ke D4 dan mengurung posisi putih. Coba lihat gajah petak gelap putih di C1 yang posisinya tertutup dan sulit untuk bergerak. Di sini rencana hitam selanjutnya adalah melanjutkan pengembangan dengan gajah ke D7, kemudian dilanjutkan benteng A ke E8. Ketika semua buah catur hitam sudah saling bekerja sama, maka buah-buah putih yang masih terkurung tidak akan bisa berbuat banyak. Setelah mempelajari konsep dasar dalam bermain posisional, sekarang waktunya kalian menerapkannya dalam permainan. Sekian pembahasan pada video ini, semoga bermanfaat.